Tapi resume atau singkatnya tentang tema Yesus tadi itu disebutkan dalam banyak ayat di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau mereka itu orang biasa yang tidak ada hal yang kemudian menyebabkan harus diposisikan sebagai Tuhan. Bahkan ketika ada yang mengatakan di atas Tuhan karena tak punya apa, maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 29, nama masalah Isa itu Muhammad Salihah. Permisalan penciptaan Isa itu kayak permisalan penciptaan Adam. Kalau kau memunturok, Adam tak kita sama lemah, cuma sekolah pun saya pun. Kemudian aku ucap karena Allah ucapkan firman kan, jadilah maka jadilah. Ketiganya, nek orang duit bapak atau jadi Tuhan, harusnya Adam dengan kita Allah ibu, tuwe, no, tuwe saksi, tuwe tidak gitu kan. Tapi faktanya Adam tak pernah menjadi Tuhan. Kemudian Nabi Isa sendiri juga mengatakan bahwasanya apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada manusia jika aku dan ibuku sebagai Tuhan. Isa mengatakan subhanaka ma yakunu an aku lama laisa li bihaqqi. Aku enggak pernah ya Allah maksud engkau. Aku enggak pernah mengucapkan kalimat yang seperti itu. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya bahwasanya mereka fatqalat untuk rusul sama dengan Nabi yang lalu. Wa ummu siddiqah dan ibunya orang yang jujur. Karena orang Nasab orang Yahudi itu menuduh yang namanya Maryam ini pernah berzina sehingga hamilah Isa masih orang kan nggak boleh mengatakan seperti itu. Kemudian Allah menegaskan karena ya bulan soal dua orang ini makan. Orang kalau sudah makan itu berarti tidak telat makan itu wah tuh tidak kok kayak mana kok ya diare barang gitu. Nah maka itu menunjukkan sifat kemanusiaan. Maka ketika kita lihat ya, di dalam Alkitab, ternyata katakan tentang makan dan bukan makan ini dikatakan dalam Matius 21 pas ayat yang ke-18 Yesus mengutuk pohon ara maka pada pagi hari dalam perjalanan ke kota Yesus merasa lapar. Kemudian pada Yohanes juga dikatakan pada buah makanan yang tidak kamu kenal maka murid-murid berkata kepadanya orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan, jadi membutuhkan makan. Kemudian soal lahir dan melahirkan, maka dikatakan pada Lukas, bahwasanya Maria itu bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi memang yang namanya Isa itu dilahirkan dari seorang wanita. Tapi Allah mengatakan lam yalid walam yulad, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan, tidak pernah menjadi orang tua siapapun dan juga bukan anak siapa. Kemudian dikatakan lagi pada Quran surat Maryam maka nabilah ya kita juga diwalat tidak pantas Allah itu punya anak. Pada surat Al-An'am ayat 101 juga dikatakan anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu shahibah. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak pada dia Allah tak pernah punya. Jadi Allah tak punya anak, tak punya istri dan bukan anak siapa-siapa dan bukan bapaknya siapapun. Kemudian Allah menegaskan wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada pada Quran surat Al-Kahfi. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu punya anak, malah bihi ilmi wala li akhirih. Kalian enggak punya ilmu tentang itu, bapakmu juga enggak. Artinya apa yang kamu yakini enggak di atas ilmu, tapi di atas kebenaran. Kemudian kaburat kalimat dan takut min afwahihim, cukup besar permukaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berucap dengan mulut mereka, dia uluna illa haditha. Tidak lain tidak bukan yang diucapkan itu adalah sebuah kedustaan. Dan ayat-ayat yang semisal banyak, makan dan minum juga sama. Kemudian tidur, dikatakan pada Injil Lukas Yesus. Kemudian dikatakan pada Injil Matius Yesus tidak tidur. Kemudian pada Injil Markus juga dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Tidak tidur berarti apa? Tidak tidur berarti apa? Jadi kan esare berarti apa? Ngantuk toh? Nah, ngantuk bergo, kesel, leren gitu kan. Tapi Allah menyatakan apa tentang dirinya? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Rabb yang berhak. Tidak ada Rabb yang selain Dia yang berhak disembah. Kemudian yang Al-Hayy yang kekal hidup terus, Al-Qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Nah, karena hidup terus dan terus-menerus ngurusi makhluk, itu umpama itu manusia, artinya dengan melek terus, dia kesel, atau berurusan terus, kalian itu dia kesel, akhirnya nanti ngantuk. Tapi Allah enggak, lah tak kudu sinatu wala. Allah itu enggak ngantuk, karena enggak ngantuk dia enggak tidur.
Sehingga sifat ngantuk dan tidur itu murni punya manusia, bukan manusia Allah. Makanya Allah mengatakan laisa harus disekun Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tapi Allah maha melihat dan mendengar. Kita juga bisa melihat sami, kita juga bisa mendengar, bisa. Tapi mendengar kita dan Allah beda. Melihat kita dan Allah beda. Mendengar, kemarin saya ketemu sama bapak-bapak, pemimpin pun sekolah. Lawasannya gini, terus pandangannya terus mono gitu. Ngulon dia notak dan sini video. Apa yang dulu dari nanggung kalau dicoplok. Kalau nanti kaget terus. Jadi nanya sampai coplok. Nah, artinya manusia itu makin tua, makin kabur pandangannya. Bahkan apapun dan ada yang sampai ada jenisnya coplok, ada yang katarak, ada yang juga tidak bisa melihat. Nah, maka di sini Allah menyatakan tidak ngantuk dan tidak. Sedangkan di dalam Yohanes dikatakan Yesus seperti maka dia minta minum, Matius juga dikatakan dia lapar dan seterusnya. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mau Allah sebutkan banyak dan panjang. Inti dari semua itu dalam bab Yesus dalam Islam itu ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Allah mengatakan wa arsalna min qablika min rasulin illa tidaklah wahai Muhammad kami utus seorang rasul pun sebelum kami. Jadi dalam pelajaran kitab Minhajul Muslim yang saya sampaikan ke masjid sumber Istiqlal itu disebutkan bahwasanya Allah pernah mengutus para nabi sebanyak 124.000. Kemudian mengutus para rasul 313. Nah itu pulau bar, laos itu pulau pikir terus panjang jalan sampai akhirnya bisa terjawab di depan. Kenapa Allah utus sedemikian banyak dan kita hanya diminta untuk kenal atau tahu atau minimal tahu krungu lah gitu, 25 tok. Kok enggak 100 atau 120 tapi kok cuma 25 dari 100 ribu. Ternyata jawabannya ini. Bahwasanya Allah mengatakan tidaklah wahai Muhammad tak utus Rasul sebelum kamu illa nuhi ilaihi kecuali tak wahyukan kepadanya annahu bahwasanya la ilaha illa ana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku kata Allah. Dan kemudian fa'budun sembahlah aku. Nah, ayat ini statement tegas dan keras dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu sudah mendeklarasikan sebagai satu-satunya ilah yang boleh disembah oleh manusia. Dan selain yang kita ingkari, artinya kita orang Islam, mereka ya kita orang Islam, kita punya sahabat la ilaha illallah itu rukunnya yang pertama la ilaha itu artinya an-nafi. Kita tiadakan ilah selain Allah. Kita tidak mengakui ilah selain Allah. Kemudian ilallahnya itu la ilaha illallah itu namanya al-isbat. Kita tetapkan ilah yang boleh disembah ya cuma Allah. Makanya Abu Thalib itu yang ngomong niku wegah. Padahal nek di logika Pak, nek di logika ngomong tok itu berarti sudah ada masuk Islam nanti dan selamat dari api neraka. Tapi karena dia paham maksud omongan itu apa, maka dia pilih nggak ngomong daripada ngomong. Adapun sebagian kaum muslimin di kita hari ini, ampun setiap hari mungkin mengucapkan kalimat itu, tapi pas dompetnya hilang ya tetap menghimpun, betul terapai ya tetap boleh bersucihan. Padahal kalau mengilmui kalimat itu tidak akan pernah dia datang ke sana. Nah kembali ke sini, Allah dengan tegas mengatakan semua nabi itu punya wahyu kalimat yang sama. Annahu la ilaha illa ana fa'budu. Bahwasanya ilah yang berhak disembah itu ya Allah. Nah, kalimat ini Pak, ini fundamental akidah. Jadi bisa menanyakan kepada saudara jenengan, tetangga jenengan, teman ya, atau siapapun yang beragama ini, beragama apa namanya? Nasrani. Tanyakan. Boleh nongsa ayat ya. Sing munine padha surat Al-Anbiya ayat 1. Bahwasanya Tuhanku Allah mengatakan tidak ada ilah selain aku sembah. Nah, nek ada kalimat itu di dalam Alkitab. Mungkin ini memang WA tanpa aku boleh forward tentang itu surat apa, ayat berapa, di kitab mana. Nah, mungkin kakek itu tak itu Pak. Bahwa kalau ngomong ngeten malah ngeten sinambah 10 itu. Karena ini fundamental akidah. Jadi tidak ada. Tapi nek jenengan pengen nyoba silakan. Supaya
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita lanjut sekarang di apa? Natalan. Natalan ya, kita ngomongin Natalan. Ya. Natalan. Jadi kita yang mana itu Yesus, anak Tuhan, Natal, toleransi. Jadi 4. Di halaman itu sampai 163. Itu benar langsung ke tengah. Jadi itu disebut Natalan. Nah, Natal itu kalau dari sisi bahasa artinya lahir. Nah, maksud Natal itu adalah hari kelahiran dari yang dilakukan oleh mereka, yaitu Isa Al-Masih atau yang disebut juga dengan Yesus. Nah, bagaimana tadi fundamental akidah ketuhanannya, tidak ada ayatnya satupun di situ. Tidak ada satupun di dalam Alkitab yang menyebutkan seperti itu tadi. Sekali lagi seperti itu, tapi yang menyebutkan kalimat yang lain tapi dimaknai. Jadi multi tafsir sehingga disimpulkan itu ada. Tapi kemudian yang kalimatnya seperti itu. Ya enak ilah selain aku sembahan aku kalimatnya itu. Tapi kalimatnya aku apa dan itu satu ya. Terus itu ditafsirkan identitas itu ada kayak gitu. Tapi dalam konteks yang sama kayak itu ada. Nah maka Natalan juga sama. Mereka sepakat untuk merayakan kelahirannya di tanggal 25. Ayat pun ya. Artinya kalau nanti jenengan tanya, gitu kan, dan boleh nanti enek pakai izin, itu lah. Jenengan kenapa saya ketemu, kenapa? Nek nanti enek, insya Allah gak ada. Nah, sedangkan disebutkan justru yang sebaliknya pada Lukas 2 ayat 8 misalkan. Bahwasanya di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Jadi dalam ayat ini disebutkan kalau penggembala pedus menggembalakan pedusnya di malam hari. Pertanyaannya Pak, kenapa kambingnya digembalakan di malam hari? Kenapa Pak? Pak, ngawur apa Pak? Dan kita kan jangan boten ngantuk apa? Kenapa Pak Gung? Bunyi-bunyi oh ya kita, digembalakan malam bukan barang kita. Kenapa? Ngawur bener loh. Mas, kenapa? Dulu, menggembalakan kan dulu orang. Menggembalakan disebar ya benar kita, anu benar oke. Kenapa? Karena musimnya musim panas Pak. Jadi digembalakan pada malam hari karena pagi sampai siang itu panas. Jadi kan lah, buat bilang sampun kata saya pun nanti umroh atau haji dong. Siang lah panas banget nih dong. Panas seket derajat ngangon pedus itu sama si bensin tuan. Pilih nih omah turu gitu kan. Pas dahulu lebih medal ngangon pedus. Itulah kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Gun itu seperti itu gitu kan. Nah malam hari kan silir gitu kan. Ngangonnya pas kados nek iki kan boten karena boten tandus gitu. Itu biasanya nek zaman biyen nek sakit-sakit itu itu nek dalu pada bulan no Pak, tebal no Pak. Hubungan itu tak kilo-kilo. Jadi jenis sawah yo, sawah matul, bengi-bengi. Awalnya boleh ngomah dulu. Yang cerita Bapak kula iki, kemudian ngawur bangun aku pada bulan pada sawah matul. Terus Bapak kami gitu, artinya dalam kondisi malam itu ketika siang panas ya malam terus panas istirahat. Nah maka disebutkan bahwasanya kelahiran beliau itu justru di musim panas. Tapi yang jenengan lihat hari ini dengan semua ornamennya seolah-olah di musim dingin, salju di sana, gitu kan. Terus para mulai, wit nomor itu, moro, tapi kalau orang pinus teman-teman nonton gitu. Nah, ayat itu ternyata sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran ayat 22 sampai 25. Fahamalathu membadarih, maka Maryam itu mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu tempat makanan kosian, tempat yang jauh. Kenapa? Karena dia malu, karena malu. Yang
manusia ini hasilnya benar-benar nggak punya suami kok hamil, dan manusia pada waktu itu ya benar-benar pakai logika mereka ya. Mau terang itu ya berarti mau orang bener ngoten. Itulah orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan faja'aha al-mahodu ila jid'in nahlah. Kemudian dia merasakan rasa sakit akan melahirkan dan memaksanya untuk bersandar di pangkal pohon. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya dia tidak di bawah pohon cemara tapi di bawah pohon kurma. Nah, kemudian dikatakan apa? Qolat ya laitani mitu qabla hadza wa qad kuntu nasiyan manusia. Wahai, alangkah baiknya kalau sekiranya aku sebelum proses kelahirannya aku mati sisa aku, dan aku menjadi sesuatu yang nasihat manusia yang tidak diingat dan terlupakan oleh manusia. Karena manusia pada waktu itu benar-benar mulutnya itu luar biasa, menghinanya itu luar biasa, sampai seorang Maryam yang hatinya lembut karena sering beribadah pada Allah itu sampai bicara ngomong iman stres, mungkin ngapunten mungkin edan, tapi karena beliau punya iman maka beliau bertahan tapi dalam kondisi kesedihan yang seperti ini diutarakan. Kemudian wana dahu min tahtiha Allah tahzan. Kemudian ada yang menyeru dari tempat di bawah yang tempat yang rendah, artinya Maryamnya dari tempat agak tinggi, yaitu jangan bersedih hati, jangan bersedih hati. Baca Allah rabbuki tahtaki sariyau wa husi ilaiki bijibin nahlah. Maka Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi dia berada di bawah pohon kurma, terus ini sore enten alat cilik. Nah, jadi pohon kurma itu tinggi mame, kan kurma itu di sini kan karbohidrat, gula segala macam. Makanya orang-orang sampai Ibu Daisah pernah mengatakan, Nabi itu dengan bayangkan dengan kesenangan buat Nabi Muhammad sampai Nabi Ibu Daisah mengatakan kami itu pernah sebulan dapur ini buat ngebul. Dan yang dimakan cuma kurma beberapa butir. Kemudian dalam hadis yang lain pernah didatangi oleh seorang wanita bawa anak dia perempuan. Ibu Daisah itu ngasih kurma boten sekilo Pak. Sitok tok. Sitok karo mbok ini hidup loro karo anak. Mbok ora kemana. Itu menunjukkan bahwasanya apapun kehidupan kita hari ini masih lebih baik secara ekonomi, secara kesejahteraan dibandingkan Nabi Muhammad SAW zaman itu. Nah, maka ternyata Bunda Maryam juga sama. Beliau kemudian dikatakan oleh Allah, punya misal kurma, misal mungkin enak kalah cilik, tunggu bombe kurma nego, tapi kan kurma kan gede gitu Pak, meter. Terus dhuwur minimal di 20-an meter. Nah itu pripun wong weteng bobot gede ya kelahiran weteng tuwa kon mangan kurma. Nenek, ya kan saged ditaruh sing ora meteng, wis meteng. Pasti lembut. Ditaruh ora iso kok nenek kok apalagi perempuan gitu kan. Maka Allah mengatakan apa? Wahusi ilaika bijitinah lah usakin alaihi rukabat janiyah, goyangkan tanggal pohon itu ke arah saya pohon itu arah menunjukkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi kurma pada waktu itu, pada zaman ketika Isa mau lahir itu posisinya di atas sudah matang, digoyang iso rontok. Padahal itu nek tenan wit kurma, itu boten enten ceritane wong Arab nek kurma kok digoyang wong boten enten. Rata-rata nenek. Ini mirip dengan ayat ketika Musa alaihissalam berlari meninggalkan Fir'aun bersama dengan orang-orang Bani Israel sudah di depan lautan. Maka Bani Israel meremehkan Musa, terus piye iki? Kok mlayu saka Fir'aun. Padahal rencing ngono panganan semepak, najan awake dhewe dadi juga wis ora apa-apa kan panganan semepak pirang-pirang. Saiki tekan ngene piye? Akhirnya Musa mengetokkan tongkat dan kemudian Allah membelahkan lautan. Pertanyaannya Pak, apakah Musa harus mengetok tongkat baru Allah kemudian membelahkan lautan atau tidak? Apakah Allah nggak sanggup membelah lautan kalau Musa nggak mengetokkan tongkat? Sanggup atau tidak? Sanggup. Begitu pula kenapa kok Maryam sebenarnya tanpa menggoyangkan pohon kurma bisa aja tiba-tiba kurma itu berdua ini ngarepe
menginginkan Musa itu masuk tongkat? Kenapa Allah menginginkan Maryam itu gerok kurma? Karena Allah ingin kita sebagai manusia itu ikhtiar. Dan ikhtiar yang bukan usah ngoyo. Makanya jenengan ngamun kena tinggalnya dan kiai. Waktu esok nanti bengi di ruang sholat. Allah itu tadi di foto. Nanti letak umpannya ngoyo ngoteniko gitu kan. Makanya jenengan baca itu atau perhatikan hal kayak gitu. Kita itu sebenarnya diminta untuk ikhtiar sekedar aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi pas wayang ibadah itu. Pas wayang sholat. Insya Allah pitulungan itu wonten dan akan selalu datang kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini musimnya berarti musim kurma. Musim kurma matang itu biasanya gitu panas. Jadi ayat yang di Alkitab dengan ayat yang di Al-Quran. Artinya kalau memang mau merayakan kelahiran itu ini pas bulan-bulan Juli, Agustus, September atau bulan itu termusim itu buatan pas Desember itu. Nah terus Desember itu kok momen bulan gitu kan. Maka ternyata ketika kita lihat di beberapa buku termasuk ensiklopedia Katolik edisi yang ke-1911 ini ngomong nomor-nomor dari istilah internet dikatakan bahasa Inggrisnya Christmas was not among the winners festival of joy. Natal itu bukan di antara utara awal gereja. The first evidence of the feast is from Egypt. Justru perayaan pada tanggal itu ditemukan bukti awalnya yaitu di Mesir. Yaitu apa? Pagan customs centering around the January calendar gravitated to Christmas. Yaitu pada waktu itu orang-orang menyembah berhala yang pada jatuh pada bulan Januari dan kemudian dijadikan hari kelahiran. Singkat cerita, bukti sejarah peradaban manusia menunjukkan adanya orang-orang yang sedang mencari Tuhan yang tidak ketemu. Akhirnya nyembah matahari. Nah matahari itu diklaim ya, anak-anaknya lahir tanggal Selawis. Nah maka ketika Kristen pada abad yang ke-3 ada perayaan kelahiran Isa, yang ada perayaan meninggalnya Isa. Artinya setelah proses penyaliban. Nah begitu kemudian masuk di abad ke-4, mereka mau masuk ke arah Eropa masih dalam kegelapan. Nah di sana kemudian sudah bertemu dengan kultur yang sudah mapan yaitu ambil tanggal Selawis, dia naik acara perayaan kelahiran nama Dewa tanggal Selawis. Lalu Eropa itu pas tanggal Selawis Desember salju, oke wit, kemoro atau wit pinus tadi, oke rusak tutup, akhirnya digawe lah di situ dikatakan Yesus itu anak Tuhan, lahirnya ya podo. Berarti di matahari sembah itu ya akhirnya mereka mulailah masuk Kristen dan dimulailah itu perkembangan Kristen yang sangat masif di Eropa pada zaman itu dan bersatu di atas agama yang sama yaitu Katolik Roma. Kemudian dalam perjalanan perang salib, saya lupa pada pastor yang keberapa itu terus kentean dana melawan Islam. Tergoni orang-orang yang ini mencari hidup, orang Islam mencari mati, orang petuk, orang temu gitu kan. Yang terjadi kenaikan modal, akhirnya paspornya mengeluarkan surat namanya indulgensia, surat pengampunan dosa. Toko sing pengen diampuni dosane, iki itu surat sertifikat nek diampuni dosamu. Iki mirip kados wong, apa Pak? Toko jenengan lho pulang lho ya. Toko kuwi modelane gitu kan. Nah, maka begitu dibeli lah saya bisa mengusulkan kok. Akhirnya orang duwe nek berontak dimulai dengan Martin Luther King ya. Akhirnya jadilah Kristen Protestan. Larilah mereka ke Inggris diterima oleh kerajaan Inggris berkembang di sana. Itu juga ceritanya. Maka itu perjalanan. Nah, yang mana perjalanan itu harusnya kita pahami dan kemudian menjadi kesyukuran pada diri kita. Makanya surat Al-Kafirun itu menegaskan posisi kita. Kita itu muslim, mereka bukan. Sehingga kita akan beribadah sesuai ibadah kita dan kita tidak akan beribadah apa yang mereka sembah. Jadi nggak boleh mencampur adukkan. Kemudian pada surat Al-Ikhlas menegaskan bahwasanya Allah itu esa tidak berbilang lam yalid walam
tidak beranak dan bukan anak siapapun. Sehingga kalau itu bukan anak siapapun, maka kita juga boleh ikut-ikutan. Tapi begitu, misal contoh ini, kalau pakai istilahnya mau baik tuh, aku lah misal, tiba-tiba itu, entah nom gitu, ukuran 17-18 gitu, terus ngomong kan garwane Pak Agung. Bu, pulau itu biar anaknya Pak Agung. Kita garwane Pak Agung seneng apa ngamuk, nesul. Maka ketika kita sudah tahu dasar yang jelas yang kuat, kalau kemudian Allah itu tiba-tiba Allah sederhana, sajanya kita tuh andal, sajanya gitu loh. Tapi apa toleransi dalam Islam? Nabi mengatakan, berarti Islamnya luar biasa. Jadi sebagai sebuah agama dengan doktrin yang seperti itu, diperintahkan untuk mengesahkan Tuhan sedemikian rupa, mengesahkan Allah sedemikian rupa. Kok enak saya melecehkan, kita itu diminta untuk apa? Sapa wong sing loro, wong kafir yang ada di negeri yang damai, maka nggak akan menjumpai surga. Kita itu suruh menghormati mereka dalam beribadah. Nih, penghormatannya diampun nabrak takdir, akan kemudian terus bisa tembus gawe tentang akhirnya ramakat ini biasanya gawe spanduk gitu kan, usah gitu kan, usah. Jadi ketika mereka kemudian menjalankan ibadah, lakukan dulu kalian silakan, wilayah nggak akan ganggu, malah Nabi mengatakan kita nggak akan menjumpai surga, berarti nggak boleh diganggunya. Maka bahkan dalam hadis yang lain dikatakan anak khasmu ya Allah, aku menjadi lawannya nanti di hari kiamat. Malah kata ini tidak duel, tidak perang kalau Nabi ya. Siapa yang mau? Nggak mau lah kita pengen bareng Nabi, apa dekat dengan beliau, kemudian mendapat syafaat beliau kan gitu, bukan malah jadi musuh gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh mencampur adukan agama, tapi di sisi lain diperintahkan untuk menghormati mereka. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada surat Al-Qur'an, ini jaminan Pak Abu. Ini hati rampung itu super aku. Ya, rampung semua tenane. Pak Abu pada Quran surat Al-Qur'an ayat 72, walau termasuk ciri bagi Rahman, hamba Allah Ar-Rahman, waladina la yashhaduna zura wa idza maru billahi maru, yaitu orang yang tidak menyaksikan azur. Nah, salah satu tafsir dari kata azur itu adalah peribadatan orang-orang di luar Islam. Jadi ibadah Rahman disebut ibadah Rahman, hamba Allah Ar-Rahman itu tidak pernah hadir dalam perayaan ibadah orang lain. Makanya ada kisah-kisah yang menarik ini sebagai penutup awal di kisah-kisah ini. Jadi apa ya istilahnya, kisah-kisah ini keluar dari orang-orang hebat umat ini. Yang pertama, Ibnu Abdul Hakam bercerita bahwa Nabi SAW pernah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk mengirim surat ke Raja Mesir yang namanya Qaukis. Nama Mesirnya apa ya? Jadi itu tulisannya Qaukis. Nah, raja itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Hatib bin Abi Balta'ah, bagaimana ambisi peperangan antara Nabi kalian bersama dengan atau melawan musuhnya? Perangnya Nabi luar musuh dia menang siapa? Si Hatib kemudian menjawab, peperangan yang terjadi di antara mereka gantian menang. Kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah. Kan nggak benar? Perang Uhud Nabi menang kalah. Perang Badar menang kalah. Nah, itu toh. Nah, kemudian Raja Mesir ini kemaki ngomong, mosok seorang Nabi kalah. Makanya Nabi itu menang, itu kalah. Itu gitu. Logika manusia kayak tadi itu. Pertama tadi lucu, logikanya berarti wong tektor. Tapi kan kalau kita pakai kayak gitu terus, akhirnya nanti jadi aku benar-benar itu kan mau terus nanti gitu. Maka nggak selalu Nabi itu menang. Gitu. Nah, maka Hatib bin Abi Balta'ah itu pintar. Oh, Nabi itu menang kan? Ayo, Nabi itu menang. Saya tidak tekoi. Enek ini
Wong meyakini nek Tuhan itu mati itu bersalib iki. Parah nek sing respon. Nabi kok enak sing kalah gitu kan. Maksud kamu itu kudu menang gitu kan. Nah, maka Hatib bin mengatakan kepada Kaisar itu, "Loh, ada loh Tuhan yang mati disalib." Kamu terjadi kan? Ya tak ya sami tenan iki lagu, maksud gue dibeli kopi. Kopi tok kopi. Oh, ya. Oh, nanti rapopo. Jadi dia berharap Nabi itu selalu menang. Lah apa tidak dibaca loh, Tuhanmu kalah loh disalib tuh. Kok dene kan ora disalib kok sapa sing iso nyalib Tuhan iki sapa? Ngoten lho. Termasuk ini ternyata murai bahwa kopi murai kalau itu digoreng kok ya enak sing mati kan akan dalam kaki kan. Dan ternyata dia pun terdiam. Kemudian perdebatan diskusi yang kedua. Orang lain lagi, tadi sama Raja Mesir sama Raja Romawi. Al-Qadi Al-Bakilan dipisahkan dalam kitab Babi Budahum tadi. Ada seorang Raja Romawi yang mengirim surat kepada Khalifah pada waktu itu dan tidak dikirim seorang ulama untuk bertempat dengan pendeta Nasrani untuk berdebat. Lalu Khalifah mengutus Al-Qadi Al-Bakilan. Maka namanya orang ulama disuruh Khalifah, maka lah. Sampai di negeri sana, semua telah disiapkan dan debat juga sudah mau dilakukan di depan raja. Cuman protokolernya. Nah, bahwasanya siapapun yang menghadap raja dia harus sujud dulu untuk raja. Nah, zaman dulu orang itu kalau diangkat jadi hakim, kobi, itu mesti ulama, jadi ngerti segala macam hukum dari hukum ilmu akidah, fikih, tafsir, hadis, kemudian balaghah, nahwu, sholawat, semua ngerti. Jadi benar-benar ulamanya umat pada waktu itu, karena raja juga nggak ingin jadi orang dolim. Itu raja yang baik ya, nggak ingin jadi orang dolim, harus ulamanya yang dijadikan. Saat ini dari hakim yang penting SH, gitu kan. Kalau enak sing wani piro ya, aku ya wani kan, gitu kan. Akhirnya kelompok gitu kayak banget gitu kan. Karena 3 kilo rumah kurang gitu. Nah, kembali ke sini. Protokolernya apa itu? Nah, Pak Kodu ini, Pak Hakim ini di Al-Bakilan tidak mau. Dan dia justru dianggap menghina raja. Tapi Pak Hakim ini merasa itu menghina Allah. Jadi ada dua rasa yang berbeda. Pihak protokoler, nek wegah sujud, itu menghina raja. Pihak Pak Hakim, aku bukan sujud, tapi selain Allah, aku ya mau. Berarti aku menghormati yang lain lebih Allah itu berarti menghina Tuhan. Maka Al-Bakilan itu ngomong, padahal pun tekan boleh satu maka ada kotor-kotor sujud itu akibat ya Pak. Jadi nek orang saiki itu kayak duit kamu itu maka zaman dulu terus diutus mangkat aduh goro-goro itu cukup gak dia bilang ngomong aku mau ketemu tak boleh baik gitu. Nah maka ini disampaikan Rojo ini terus tetap pengen supaya wong kuwi teko kene gitu kan. Sini juga. Nah tapi wong Romawi pada waktu itu nggak pengen kalah pinter karo si Al-Qadi Al-Bakilan. Akhirnya apa Pak? Akhirnya pintunya itu didesain kayak wong Jawa ya. Supaya mungkin naik lebu berangkas. Kendoknya itu gede banget. Jadi yang kayak pendopo, pendopo yang rumah tengah juga dong. Saya di tengah yang di sini juga dong. Nah kita bisa nonton itu bukan pendopo secara ngomong. Nah yang terjadi ini Pak Hakim ini namanya seorang ulama ilmu sak pirang-pirang itu mesti juga kenal betul ya. Akhirnya dia nggak sadar ini ya benar ini tidak buka dulu ya berangkat lebih bono. Akhirnya yang terjadi nopo Pak Hakim ini lebih mundur lah pokoknya busuk lah. Jadi bukan sirai. Jadi nek rawong pinter nek rawong ulama orang ngono. Ayo aku Kami kira mangkat. Ya, ada yang tak niku mangkat. Nah, terus cerita belum selesai. Terus kalah sih, maksudnya tidak dari lawang itu orang. Lalu ceritanya kedua, masuk di dalam. Al-Bakilan ini mulai bicara. Wahai bapak-bapak pendeta, kabar dengan pripun, kabar keluarga dengan pripun. Jadi ceritanya zaman dulu Romawi itu masih bersatu di atas agama Katolik Roma.
maka menjadi pusat daripada Romawi yang nanti akhirnya berpindah ke Bizantium yang ada di Suriah hari ini, yang nanti akhirnya diusir pada masa Khalifah Umar. Nah, jadi pastore atau pendetanya kan dulu ya. Tapi jadi jangan dibayangkan pendeta Nasrani sekarang yang punya istri segala macam, soal pendetanya perempuan juga sekarang. Nah, maka ini katakan Pak Pendeta, kabar dengan tribun, kabar keluarga dengan tribun, kabar anak dengan tribun, kabar bojo dengan tribun gitu. Wah, rajanya langsung menangkap Pak Hakim ini karo rotok mesum. Kok piye? Oh, dikon Khalifah Murene untuk menanggapi tantangan debat malah tekok kabare pastor itu arep piye ora ana ulama selain kowe to kok ketok itu kira berkualitas lho sebagian itu kan apa gitu. Nah Pak Hakim ini tekok lho iya toh apa aku tekok ngono itu salah gitu apa pertanyaan saya itu salah gitu. Nah ditawar siapa dia soalnya kalau pun manusia. Nah kemudian Pak Rojo ini ngomong loh iki wis ngerteni masyarakat kabeh. Nek sing jenenge pendeta kuwi ora nikah, otomatis ya ora duwe anak, ya ora duwe bojo. Lah kok dadak kok kabare anak karo bojo gitu kan. Pak Hakim ini wis waktu sepakat ini. Kok ini meneh ya. Oke. Pertanyaanku Pak Rojo. Lah kok ora nikah pendeta-pendeta. Nah, akhirnya Pak Rojo ngomong, mereka itu suci dari sifat kemanusiaan, dari hubungan suami istri, suci dari urusan anak dan istri. Nah, terus dalam riwayat dikatakan karena mereka itu kotor, mereka tersucikan dari beranak dan beristri. Terus akhirnya Pak Qadhi Hakim ini Al-Baqilani mengatakan karena zahunahu an-hada wala tanazzahunallah anis sahibati wal wala. Kami ojo bisa mensucikan manusia atau menganggap manusia itu suci ketika dia tidak nikah dan tidak punya anak. Apa orang mensucikan Gusti Allah dari punya anak dan punya bojo? Itu kira-kira. Ini bukan tegas kalau enggak ya enggak tekan semua. Artinya gini, logika dasar itu harusnya itu bisa diterima dengan mudah. Ini jangan ngomong ke dalil tak pirang-pirang. Artinya hari ini ketika jangan ketemu ngaku atau Kamika gitu kan, akhirnya dimetengi pasure gitu ya. Kasus NTT dimetengi pisang, terus diaborsi ukuran sebelah apa bedone, terus dimetengi meneh kepindo, terus diaborsi mulai tentiku, ketelu nang itu karena sering kan aborsi usap pensiunnya dari suster yang kita openi anak ini akhirnya ratri mau dipaten kabeh bukan itu dihukumati tapi pun dia diskusi dengan ya memang si kasus urusan wanita ini dalam dunia perpustakaan dia kata gitu ustaz entah dulu santrinya dia kata gitu kan maksud saya gini dalam Islam itu kan laki-laki itu kan tidak dikatakan suci nek orang nikah gitu nek orang nikah itu dikatakan jadi normalnya orang apa jadi gitu. Nah, maka normalnya orang itu kan punya pasangan gitu ya normalnya orang gitu. Nah, maka dalam hal ini dia kemudian mengatakan nek kamu bisa mensucikan orang karena nggak punya anak dan nggak punya istri nah kok Allah kok tidak begitu lanjut Pak ketiga terjadi diskusi antara seorang pendeta pada diskusi konsultasi via online dengan peserta. Nah kita sebut nama pendeta itu Pak Petrus dan kemudian pemirsa Pak Petrus ditanya pendeta Petrus di sini silakan Anda menyampaikan pertanyaan kata pembicanya apakah Anda mengagungkan lambang salib artinya dan salib dan Pak Petrus mengatakan iya benar memang ada apa pemirsanya kemudian mengatakan tidak saya cuma melihat aja kalau ada lambang salib di tayangan Anda apakah Anda juga memakainya kemudian beliau tanya lagi apakah Anda mengagungkan lambang salib itu kata Pak Petrus ya kurang lebih seperti itu maka pemirsa itu pun bertanya berarti andai Tuhan
Anda itu mati di kursi listrik, apakah yang akan dengan gantungkan itu kursi listrik dan akan memakai kalung kursi listrik? Artinya gini Pak, pada waktu itu, pada zaman itu, disalib itu termasuk hukuman extraordinary crime. Jadi hukuman karena kasus yang di luar kebiasaan, itu luar biasa. Nah, pertama, ketika dikatakan Tuhan kok dihukum dengan cara seperti itu, sebenarnya sudah sebuah penghinaan yang luar biasa. Kemudian cara beliau matinya juga gendong kayu salib itu kemudian dibunuh pada jalan itu juga perendahan yang luar biasa. Kemudian sampai kemudian digantung di tiang salib, itu kan sebenarnya perlambang atau persimbolan itu sebuah kondisi yang sangat tidak baik gitu loh. Kudune loh, nah itu nggak baik. Kudune kan orang gede, ini malah logikanya itu kan tempat di mana beliau dihukum dengan hukuman yang tidak normal atau di luar umumnya hukuman. Tapi kok tetap di situ, jadi ini nggak dipakai. Itu sama dengan gini. Sekarang senyawangi bangsa Israel itu sudah Amerika kemudian apa? Kristen. Padahal yang memfitnah Raja Romawi dengan mengatakan bahwasanya ini ada nabi palsu yang menawarkan diri sebagai utusan, yang akhirnya beliau terfitnah dan kemudian disalib. Walaupun dalam Islam kita meyakini yang disalib orang lain, bukan Isa gitu kan. Tapi secara proses, ini orang Yahudi menjadi kompornya pada waktu itu. Itu dulu loh ya. Nek kita mencermati sejarah, Amerika itu kemudian andal karena orang Yahudi, tapi malah orang lain malah dosa ini gitu, aneh gitu. Logikanya kan nggak masuk sebenarnya. Ibaratnya ngapun dan ada seorang anak, bapaknya pernah dibunuh sama seorang gitu kan, terus dia sudah berteman sama pembunuh bapaknya, megah gitu kan. Kalau mereka kan nggak balas, kan megah gitu. Tapi ya itulah politik internasional gitu yang dinyatakan adalah percaya. Supaya itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diskusi lagi berikutnya, Pak Petrus lagi dengan pemirsanya. Pak Petrus, ada pertanyaan untuk Anda, kata pemirsanya. Pertanyaannya apa? Kata pemirsanya, mengapa Yesus disalib? Pak Petrus kemudian mengatakan untuk menebus dosa semua manusia. Kemudian pemirsanya mengatakan, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang Yahudi yang membunuhnya? Maksudnya menciptakan dia. Pak Petrus menang. Akhirnya kemudian jawab, yoyolah manusia kok. Akhirnya pemirsanya tanya lagi, dari dosa ini Islam, Tuhan ini tebus orang. Belum jawab. Ini menunjukkan kondisi yang tidak adil. Artinya kalau memang menebus dosa seluruh manusia, ngapain mereka minta kita pindah agama? Harus menjadi misionaris, harus kemudian awak ke agama. Kan dijarke aja lah, terus dan mau Islam, mau udah menilai Tuhan, komo salah gitu loh. Artinya keyakinan dia kan kita salah gitu kan. Kita ini orang sesat, betul-betul tersesat gitu. Kenapa harus dosa lebih rumit? Ini kan jarno aja Tuhan Islam gitu. Tapi ya itulah akidahnya. Kalau nggak jelas nih akhirnya seperti itu. Apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari semua yang saya sampaikan ini, kesimpulannya ada dua ayat yang tadi saya jadikan catatan, bahwasanya tidak ada satu statement di dalam Alkitab tentang statement Isa Al-Masih yang menyatakan aku Tuhan semalam, tidak ada. Kemudian yang kedua tentang tanggal 25 itu juga tidak ada. Ketika dua hal yang menjadi fundamental dalam agama ini aja tidak ketemu dasarnya di dalam kitab sucinya, terus gitu loh. Terus gimana gitu? Dengan aja naik buku motor orang di STNK atau BPKB ini tidak ada, jadi harus bingung. Tinggi STNK-nya BPKB ini tinggi, tak bayar rumah kok STNK-nya lagi kayak gitu kan, atau beli perumahan yang baru kapling-kapling, terus dibayar setengah tapi jadi dikasih BPKB baru pecah, benar aku bingung. Harus sih. Urusan dunia aja kita bisa sedemikian ketat mengecek, harus sih urusan akidah. Kita juga harus ngecek sedemikian rupa ketika fundamental fondasi agamanya itu sudah tidak ada, maka bagaimana halnya kita bisa menegakkan keimanan di atas itu kosong. Makanya dengan dalam sehari 17 kali dimulai dengan bersyukur hidayah alhamdulillah alamin, kemudian dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahmanir Rahim yang telah memilih jenengan untuk mendapat hidayah itu. Kemudian jenengan juga menyatakan maliki yaumiddin, bahwasanya keimanan jenengan ini yang akan jenengan hormati sampai di akhirat, karena akhirat itu nanti punyanya Allah, tidak ada lagi bedanya. Artinya kalau mereka orang-orang muslim ini hari ini mungkin dalam posisi di atas angin dengan teknologinya, dengan senjatanya, seorang satu
kan, karena nanti maliki yaumiddin, iman itu yang akan dipertanyakan, bukan soal di dunia dulu kamu sudah bisa apa enggak, tapi lebih kepada keimanan kita. Kemudian kita dalam rangka untuk menuju ke sini dengan akidah yang lurus, kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Nabi dan para sahabatnya. Dan ketika kita lihat Nabi dan para sahabatnya di awal datangnya Islam, mereka dalam kondisi tidak punya, sebagian aja yang kaya, tapi hampir mayoritasnya kebanyakan itu tidak punya. Nah, kemudian kita meminta lagi, bukan jalan siapa? Al-Maghdub ini kan al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, ini jalan orang Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan Maghdub? Karena dia punya ilmunya ragu, ataupun ad-dhalin, dia nggak punya ilmu. Tadi belum, akidah juga, akidah dasar juga nggak enak balul jelas. Tapi mereka semangat banget dalam ibadah, semangat banget dalam tolong-tolong, semangat banget dalam dakwah, semangat banget dalam menyebarkan misi-misi mereka. Tidak setuju. Makanya dua hal ini ketika dengan hayati, dengan tidak bersama mereka, tapi dengan berdiri sendiri dengan akidah yang benar mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itu yang pernah saya sampaikan di sini dengan bersama dengan ma'ana wa ashabi, yaitu aku yang mana kalian bersama aku dan para sahabat. Jadi jamaah itu jamaah di atas sunnah, bukan jamaah yang ini ulang nikah. Ya, enten yang ada ngejak rame, enten juga pamit. Monggo Pak B. Jadi walaupun saya atau mungkin saudara yang lain atau mungkin lama-lama menjelaskan tentang ini, namanya orang Nasrani itu akan ada terus sampai. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi sampai Dajjal muncul, dan Dajjal itu hanya akan mati di tangan Isa al-Masih. Isa al-Masih turun, tugasnya membunuh Dajjal, bunuh babi, kemudian mematahkan salib, kemudian meluruskan umat-umat itu dari kesesatan. Ini menunjukkan sampai hari kiamat orang Yahudi dan Nasrani itu artinya itu sudah sunatullah. Makanya dengan dakwah ini yang saya harapkan yang pertama adalah membentengi soal orang di luar sana dalam artian mereka banyak belum berumur, alhamdulillah orang Yahudi. Nah, kemudian terkait dengan merayakan ulang tahun gitu kan, memang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sehingga idealnya memang tidak usah dirayakan. Karena kalau kita kembali kepada dalil, dikatakan Nabi Muhammad mentasab bahwa kaum minum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan serupa dengan kaum itu. Sehingga orang yang benar-benar tadi ingin berjamaah dengan Nabi dan nanti akan dipanggil di telaga Nabi SAW akan mengatakan anak orang itu halal kau, akan tak tunggu di kelompok. Kemudian ada sebagian yang terusir dan kemudian Nabi menangisi mereka, meminta, ya Allah itu umat saya, kata Allah, kamu nggak tahu maaf dan subhat dan apa yang sudah diperbuat diadakan setelah kamu. Maka itu sebagian ulama berpendapat itu adalah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan. Sehingga dalam hal kita harusnya kita cukupkan pada apa yang diatur oleh agama dan yang dilakukan oleh agama lain, kita tidak usah ikut. Dalam konteks merayakan hari lahir, harusnya orang Islam tidak usah merayakan. Karena itu bukan waktu untuk dirayakan, tapi justru waktu untuk dijadikan sebab untuk kita mengingat umur kita itu berkurang dan malah bertambah dalam artian panjang umurnya menyebutkan itu justru mendekati kematian kita. Cepat atau lambat itu benar mendekati, maka yang terbaik tidak usah dilakukan. Maka dalam konteks ulang tahun itu minimal itu amal itu tidak akan ada pahala sama sekali. Dan yang kedua lebih parah lagi bisa berpotensi masuk dalam wilayah fitnah haram, fitnah yang itu tidak usah dirayakan sama sekali. Maka lebih dari kelahiran Nabi SAW juga tidak pernah dirayakan oleh para sahabat. Jadi yang terbaik ya tidak usah dirayakan. Kenapa? Itu pendapat saya atas apa yang saya pahami dari yang saya pelajari. Ya kalau kami nanti pertanyaan tempat lain, siapa benten gitu, itu takut jawab beliau lah. Gitu. Ya, saya dari dulu soal ulang tahun itu memang tidak pernah merayakan dan
mati ya. Tenang tentu tak bilang malah mati ya. Untuk balik boleh ya. Jadi kalau kemudian kita mengatakan ada polemik atau khilafiyah, itu sebenarnya kalau kita tarik ke generasi-generasi awal itu kan khilafiyah. Jadi nggak ada para sahabat satupun yang mengucapkan itu. Nggak ada para sahabat satupun yang sholat zuhur. Para tabiin juga nggak ada, tabiin juga nggak ada. Yang ada ya baru orang-orang kekinian ini mungkin 50 atau anggaplah 100 tahun belakang ini lah. Di mana orang-orang yang pun orang-orang Islam kesal dari orang Islam, yang kan lebih akomodir akhirnya dia menjadi orang-orang yang sering disebut di Al-Quran sebagai Yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila, penjual agama Allah ada Allah dengan harga yang murah. Jadi pengen mendapatkan citra, makanya saya mungkin pernah sampaikan di sini seorang profesor guru besar di Jogja, itu jurnal Pak. Jurnalnya menyebutkan bahwasanya Islam datang untuk menegasi eksklusivisme orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Artinya menurut dia sejarah membuktikan kalau Nabi itu datang tidak dalam rangka untuk menghabiskan mereka, tapi dalam rangka untuk menyatakan itu untuk eksklusif. Aku punya dua ajaran, kita ini sama gitu loh. Maka harusnya umat Islam itu juga yang sekarang ini tidak boleh eksklusif. Karena eksklusifisme mengajarkan radikalisme menunjukkan terorisme, itu kesimpulannya. Sehingga agama semua itu sama. Itu kan keliru. Yang benar gimana? Ya ini akidah kita kalau Islam yang benar, lainnya Islam yang salah. Tapi apakah kita setelah meyakini kita disuruh radikal? Boten, justru kita disuruh apa tadi Nabi? Jangan sakiti mereka. Nanti buat piloro, karena bakal nganggu di surga. Nganggu di surga itu kurang kecil itu kemudian lebu kan gitu. Ini menunjukkan kita itu enggak, kalau belajar dengan benar enggak apa-apa kita. Tapi kalau ngapunten, saya ngajari salah. Ojo kok ning wong kafir. Lah ning padha-padha wong Islam iki dikafirke itu kan. Betul. Enggak tahu sing kula meneh. Untuk dengan padha Islam ora baik ada di kafirke kok udah apa meneh? Napa? Itu wong agama jelas tambah. Makanya kalau orang itu belajar yang benar, rujuk pada kitab-kitab ulama, itu enggak ada yang ulama dulu ya tentang mengucapkan selamat atas ada. Makanya selevel kamu tentu ya hamba terima di penjoro, boro-boro kok berkata bolehnya mengucapkan itu gitu kan. Makanya itu akidah, sekali lagi akidah. Bahkan tadi loh, al-Baqillani itu dan buku enggak boleh mundur gitu kan. Padahal rojone wis belan-belani gak kelawak cilik gitu kan. Tapi kan kepaksa itu goblok buku gitu. Tapi beliau mau pilih mundur. Ini pentingnya ilmu, pentingnya mengilmui, kemudian pentingnya meyakini dan kemudian kita mengaplikasikan. Nanti gini, aplikasinya juga boleh sama. Jadi soal tentang kita meyakini benar, oke, anggone sing muslim main kobongan terus kita malah hidup bensin, tidak boleh gitu, tidak boleh. Atau anggone muslim dibuat tengah rumah kita dimuk, saya kan Pak Petrus saya mau gue ini mati lah, wes tidak boleh Pak, tetap kudu ditulung. Ojo kok menungso lah kucing ketemu kali nanti kita kasih ngomong. Bahkan jangan mungkin saya yakin pernah dengar semua hadis tentang orang takut dan selatur yang menyelamatkan apa? Anjing loh, bukan uang anjing yang kemudian killernya aja najis itu aja kalau diselamatkan orang yang kemudian diampuni oleh Allah. Artinya Islam yang benar tuh ngoten itu. Jadi kalau ada yang merumuskan nek eksklusif meyakini Islam dengan keras seperti itu, kok itu jadi radikal atau jadi teror salah loh. Uang luput tak doan gitu. Makanya tadi loh saya bahasakan itu orang-orang yang pengen orang-orang yang apa namanya menjual keimanan akidah yang benar dengan secuil secercah dunia gitu. Sampai ngapunten melih sampai dibully Pak Paus nanti diambung gitu. Ya, artinya gini loh, kita menghormati dia cuma dengan salah rasa diambung. Itu udah berlebihan ya menurut saya. Aku kalau Pak Paus diambung, ketemu tokoh ulama yang antitone wong ten India kok jangan sikile ya. Ampun, artinya kita harus ngerti itu sebelah mana. Salaman enggak apa-apa kita sama orang Indonesia. Nah, dia wow.
Spiritual, gitu loh. Spiritual artinya kan ada hal-hal yang mustahil yang harus dilakukan. Betul malih, Pak? Tetap itu. Nah itu konteksnya apa sih? Kalau memang konteksnya jangan Natalan, sebenarnya oh, jadi selama makanannya itu makanan yang benar yakin halal dan kemudian tidak dalam rangka ibadah, ini nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya dari Christmas atau apa, nah itu nggak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi itu sebelum wafat. Nabi itu sebelum wafat kan gerahnya Nabi itu karena diracun. Siapa yang racun? Orang Yahudi memberikan daging kambing yang diracun. Nah Nabi sebagai Nabi yang Mesir mau, terus dunia kan kayak ngerti. Nah ternyata dikasih tahu malaikat setelah dicopot. Itu sudah menjadi sunatullah dan Nabi harus meninggal. Nah disebabkan itulah kemudian beliau sakit 14 hari sudah meninggal. Nah jadi itu menjadi dalil bolehnya kita menerima hadiah dari orang muslim selama itu jelas halal dan tidak terkait dengan perayaan agama mereka. Jadi tidak memang benar dikasih hadiah, mungkin jelas pengenalan halal. Tapi kan ada dalam rangka itu, nah, kita nggak boleh menerima. Ataupun kalau pakai uang dengan tombol itu pakai uang dulu. Jadi kita nggak istilahnya nggak plong lah kalau kita terima itu. Sembelihan orang ahli kitab itu dalam Islam itu ada khilaf ulama. Kalau mereka kemudian meyakini adanya Allah, itu makanya mereka masih dalam menyebut itu masih menyebut nama Allah menurut beberapa kitab fikih. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang membolehkan sembelihan mereka. Dalilnya tentang itu termasuk menikahkan anak laki-laki dengan perempuan ahli kitab itu sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena anak ini berdasarkan ke bapak. Nah, bapak yang tanggung jawab atas anak ini. Mungkin normal gitu. Nah, tapi yang terjadi pernikahan kayak gitu, kadang itu dengan anak seperti orang yang wedok, akhirnya yang wedok udah ngomong, akhirnya itu sudah tidak tidak dilonggarkan gitu. Kemudian tetap nyari orang. Nah, sembelihannya kalau memang itu sudah disembelih barang-barang yang halal, artinya ayam, kambing dan seterusnya. Ya kalau memang kepepet ya boleh dengan hari itu. Nah, yang nggak boleh itu orang-orang musik. Jadi dalam kasus ini, lo nanti Jepang ini kan secara agama ini mereka itu kan nggak jelas gitu. Jadi itu lahir mereka itu agamanya Shinto. Terus nanti hidup itu melin perayaan Nasrani ya Natalan tahun baru segala macam. Mungkin mati juga gitu. Jadi 3. Nah, terus jika cerita biarlah pas pulau Melikon itu ngejak atau dijak bos yang ngerti fikih lah gitu. Biarlah pulau ini waktu itu blank gitu. Mergo kaget ya orang tahun yang luar negeri gitu ya. Terus jika cerita pikiran pulau ngomong simpel. Biasanya nek Solo anak pulau nek jauh banget. Oke nek Megdi nggak dulu dong. Kalau nggak cerita itu paling gampang ya Megdi gitu aja. Karena kan orang Jepang yang makan babi segala macam. Megdi kan ayam babi. Nah, bos pulau ini ngomong tuh, Mas, kok lu malah harus naik di begini? Nah, itu tuh Pak. Di kan Mas, ayam tahu oh, gini kalau kita jalan. Tapi kan itu Jepang kan ada agamanya kok. Karena kok Pak, secara sini wow, gitu. Jadi itu ya Pak, nah itu. Akhirnya kalau Pak Amin dia namun itu kan ada suka pintu atau itu musuh karo urang putih urang cocok ya tahu itu selama hampir 20 hari boleh ke restoran lagi jadi ini pengalaman dulu itu artinya ketika menjalankan Amerika menjalankan Rusia menjalankan
negara-negara yang mayoritas Kristen ya, itu masih boleh dengan makan pembelian mereka. Apalagi kalau di situ ada populasi orang-orang Yahudi, itu mereka punya istilah halal namanya kosher. Nah, jadi mundur panganan-panganan yang ambil hubungi kosher itu tambah ketat mulai apa istilahnya kriteria penghalalan mereka. Artinya itu solusi dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Tapi aku sering di desa, namun misalnya kafe terus ke layak, datang Fatimah untuk jilbab ke layak. Ayah istilah dilari sih Fatimah kata kilone kacak orang itu rapopo. Jadi nek kepepet loh. Jadi nek kondisi kepepet itu makan sembilan orang yang ahli kitab itu tidak apa-apa. Tapi nek bukan ahli kitab, aku susah dengan namun dari dengan nasi mangan mau ayam no. Itu buat tenang. Dengan catatan nek niku warungnya buat tenang. Tapi nek niku warung Islam. Padahal nanti kok nek warung rata-rata sing duwe buat Islam. Buat Islam ya buat Kristen dong. Buat dia. Ya itu tadi yang saya bilang. Itu tadi yang kemudian memunculkan khilafiyah ulama antara yang masih membolehkan dan melarang yang sekarang gitu loh. Jadi ayatnya itu ada dan tidak terhapus. Kalau boleh ini, kalau ya hafal loh. Jadi ayatnya itu ada. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzi na'utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum. Makanan sembilan orang ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal bagimu. Ini ayat tidak dihapus. Dengan ayat manapun tidak ada yang dihapus. Tapi di tadi itu akhirnya ada sebagian ulama yang mengambil pendapat pokoknya sing saiki ra iso deh karena posisinya mereka ini. Padahal sebenarnya sejak zaman Nabi mereka juga sudah mempertuhankan Isa al-Masih. Orang Yahudi juga sudah mempertuhankan Uzair. Dan dalilnya sama ayatnya apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Kalau kafir orang yang mengatakan Allah itu bagian dari Trinitas. Nah, Trinitas itu mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, gitu. Nah, artinya perkataan itu sejak dulu ayat ini juga ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini ulama yang berpendapat tetap boleh, bahwasanya orang ahli kitab sekarang sama begitu sama gitu. Nah, tapi ada ulama yang kemudian pengen hati-hati gitu. Makanya tadi saya bahasakan sebagai penghati-hati ketika memang ada pilihan muslim. Tapi kalau kemudian tidak ada pilihan yang muslim, atau dengan misalkan wow Amerika segala macam, maka ketika itu mayoritas orang Yahudi atau Nasrani sih, tidak apa-apa. Tapi kalau jelas itu bukan Yahudi Nasrani kayak dengan Cina, dengan Korea, kan ini kita ngomong pakai semangat Korea atau dengan semangat Bitcoin ya. Dari kayak kemarin sembarangan gitu kan dari Korea, Cina, mulai Jepang, nah itu negara-negara yang India yang tidak mayoritas ahli kitab, maka makan tidak boleh kitab sembarangan termasuk Bali gitu. Jadi dengan Bali ini itu ya mantedan gitu. Tempe itu tapi nek ayam, kambing juga itu nggak boleh kalau bukan warungnya ngomong. Nanti kalau ada Bali, kalau kembali di samping, itu warung sebenarnya warung wong itu Jowo atau Banyuwanginan, Madura atau itu. Tapi nek pun judulnya ini mau ayam putu, terus menu-menu Bali lah, nasi Bali, sate Bali ya, gimana? Bali Mampat, Enten ya ada yang ngomong itu di semua tempat ada DPD-nya perkataan cabang itu dari atas sampai bawah. Ada lagi Pak Bu, kan? Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.